Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu gitu ya? Kalau misalkan di pekan lalu kalian sudah mengerjakan kuis tentang pola bilangan, insya Allah kalian tidak akan terlalu susah untuk memahami barisan aritmatika. Sebetulnya tentang pola bilangan yang kemarin itu tidak akan begitu diperdalam. Yang akan diperdalam itu ada barisan aritmatika dan barisan geometri. Untuk pertemuan ini kita akan belajar dulu tentang barisan aritmatikanya. Oke, jadi gini. Misalkan ibu punya beberapa kartu. Ini kartu pertama, kegedean deh, bentar. Ini kartu pertama, kedua, 4, aduh nyengsol, 5, 6, 7 deh. Nah, misalkan di kartu-kartu itu ibu isikan beberapa bilangan. Kartu pertama misalkan isinya 3, 7. Terus berarti ini 11. Ini berapa coba? 3, 7, 11. Ini berarti jadi 15 dan seterusnya gitu ya. Coba kalian ini kan kartu pertama, ini kartu kedua, ini kartu ketiga, ini kartu keempat, kelima, keenam, dan ke-7. Coba kalian di buku ditulis isi bilangan dari kartu kelima, keenam, sama ke-7 itu berapa. Pasti kalian bisa gitu ya. Kenapa? Karena kita melihat polanya. Polanya seperti apa? Polanya seperti ini kan. Dari 3 ke 7, oh ternyata bedanya 4, ditambah 4 kan. Dari 7 ke 11, tambah 4 juga. Dari 11 ke 15, tambah 4 juga. Asal terlalu tebal. Nah, berarti dari 15 ke kartu yang kelima juga pasti ditambah 4. Jadi berapa? Udah diisi belum di bukunya? Sok di pause dulu, diisi dulu di bukunya jadi berapa. Jadi 19. Terus tambah 4 lagi jadi 23. Tambah 4 lagi jadi 27. Gitu. Pasti seperti itu. Nah, berarti kan gampang ya saat kita harus mengisi kartu kelima, keenam, ke-7. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ternyata kartu ini terus kesana gitu ya, panjang. Sekarang pertanyaannya, bilangan yang ada di kartu ke 100 berapa gitu kan. Gak mungkin dong kalian mau bikin dulu kartu sebanyak 100 terus diisi gitu ya bilangannya. Pasti akan memakan waktu yang lama. Nah, untuk itu ada rumusnya. Rumusnya seperti apa? Tapi sebelum ke rumus, kita kenali dulu unsur-unsur yang ada di barisan aritmatika. Unsur-unsurnya apa aja? Kita tulis ya. Aduh, bersihin dulu, maaf. Oke, unsur-unsur yang ada di barisan pada barisan aritmatika. Aritmatika. Yang pertama itu ada yang namanya suku. Suku ini dinotasikan dengan U. Suku itu yang mana aja? Nah, suku itu yang ini. Bilangan-bilangan dalam kartu 3, 7, 11. Nah, itu dinamakan dengan suku. Kemudian ada yang suku-suku ini berarti kan ini ada suku pertama, suku kedua,
suku ketiga, suku keempat, suku selanjutnya ada suku ketujuh. Kemudian ini yang ditanyakan suku ke 100 gitu. Jadi suku itu tidak terbatas gitu ya. Nah, berarti suku-suku ini ada banyak, sehingga bisa kita misalkan menjadi UN. Dengan N itu bilangan bulat. Bukan bilangan bulat, deng. Bilangan yang lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Berarti kalau misalkan suku ke-1 itu kita bisa tuliskan sebagai U1. Suku kedua U2, suku ketiga U3 dan seterusnya gitu ya. Kalau tadi ada suku ke-100 berarti U100 gitu. Yang pertama itu suku. Kemudian ada yang dinamakan suku pertama ini bisa kita tuliskan juga sebagai A. A itu apa? Awal. Bilangan awal. Suku ke-1 itu nama lainnya adalah A atau awal gitu. Selanjutnya yang kedua itu ada yang namanya beda atau kita notasikan dengan B. Ini notasinya kita kasih stabilo. Nah, gitu. Yang pertama itu suku, yang kedua adalah beda. Beda itu yang mana aja? Beda itu tergantung pada polanya. Kayak ini misalkan, ini bedanya adalah berapa? 4 ya. Beda itu apa? Selisih antara suku kedua dan suku ke-1 misalkan. Itu adalah 4. Atau selisih antara suku kelima dan suku keempat. Pasti sama, yaitu 4. Itu namanya beda. Nah, ada 2 itu unsur-unsurnya. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari suku ke N pada barisan aritmatika. Rumus barisan aritmatika. Nah, rumusnya itu adalah UN, suku ke N itu dapat dicari dengan A. A itu apa? Awal ya, bilangan suku pertama ditambah dalam kurung N-1 dikali B, dikali beda. Kita kasih stabilo juga. Nah, ini rumusnya ya teman-teman. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Sebagai contoh, tadi kan ditanyakan U ke 100 ya. Berapa bilangan yang ada di kartu ke 100? Tuh, U100 berapa? Nah, tadi diketahui A-nya berapa? Awalnya itu U1-nya adalah 3 ya kalau nggak salah. 3. Terus bedanya itu adalah 4. Nah, berarti kita tinggal masukkan bilangan-bilangan yang diketahui ini ke dalam rumus. Berarti kita bisa tuliskan U100 karena yang ditanyakan ini adalah U100 sama dengan A-nya berapa? 3 ditambah N-1 kali B. N-nya berapa, Bu? Nah, N-nya kita sesuaikan dengan N yang di sebelah sini. Kalau N-nya yang ini 100, berarti di sini juga 100 gitu ya. Nah, berarti karena bilangan N di sini 100, maka di sini juga harus 100. 100 dikurangi 1 dikali B. B-nya adalah 4. Sama dengan 3 ditambah 99 dikali 4. 99 dari mana? 100 kurangi 1 sama dengan 99 dulu kali 4 berapa? 4 kali 9 36. 4 kali 9 36 tambah 3 396 ya. 3 ditambah 396. Berarti bilangan yang ada pada kartu ke 100 adalah 3 ditambah 396 sama dengan 399. Gitu cara ngitungnya ya. Nah, kita bikin contoh yang lain. Misalkan ibu punya barisan bilangan seperti ini.
4. Berapa lagi ya? 4, 9. Habis itu berapa? 4, 9, 14, 19, dan seterusnya. Yang ditanyakan itu adalah U ke 50 misalkan. Jangan deng, U ke 51. Itu berapa? Nah, berarti kan kita harus mencari dulu A-nya berapa. A itu awal, bilangan awalnya adalah 4. Kalian sambil ngitung aja ya. Boleh di-pause dulu, kalian ngerjain, terus nanti kita samain gitu. Bedanya berapa? Beda antara sukunya. 4 ke 9 bedanya berapa? 5 ya. 9 ke 14, 5 juga. 14 ke 19 itu 5 juga. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya apa? U. Yang ditanyakan adalah U51. Berarti U51 sama dengan A ditambah N-1 kali B. A-nya berapa? 4 ditambah N-1. Berarti 51 dikurangi 1 dikali beda. Bedanya berapa? 5. Sama dengan 4 ditambah 50. 51 kurang 1 itu 50 dikali 5. Sama dengan 4 ditambah 250 sama dengan 254. Ternyata suku ke-51 dari barisan bilangan ini adalah 254. Gitu. Contoh selanjutnya. Misalkan ibu punya barisan bilangannya gini sekarang. 36, 33, 30, 27, dan seterusnya. Terus ibu pengen tahu suku ke-41 berapa bilangan yang ada pada barisan ke-41 itu berapa gitu ya. Nah, berarti kan yang harus kita lakukan adalah menuliskan dulu yang diketahui seperti biasa. Pertama itu awal. Awalnya berapa bilangan awal? 36. Sekarang bedanya gimana ini? 36 sama 3 itu bedanya adalah 3. 33 ke 30 juga bedanya 3. 30 ke 27 bedanya 3 atau selisihnya 3. Tapi kita lihat dari suku ke-4 sama suku ketiga dan suku ke-4 itu dia turun ya. Berarti bedanya itu menjadi negatif 3 gitu. Hati-hati. Ini kan jadi negatif ya, jadi berkurang dari 30 ke 27 itu nilainya jadi berkurang sehingga bedanya adalah negatif 3 gitu. Hati-hati ketika menentukan beda. Kita bandingkan dengan yang ini tadi. Ini bedanya 5 positif. Kenapa? Karena dari suku ketiga ke suku keempat itu dia naik. Dari 14 ke 19 gitu dia naik. Terus dari suku pertama ke suku kedua juga sama, dia naik. Sementara yang barisan yang ini itu turun sehingga bedanya adalah negatif gitu ya. Nah, kalau gitu kita tinggal memasukkan yang diketahui ke dalam rumus U41, atau kita tulis dulu rumusnya mau? Boleh kita tulis dulu rumusnya ya, bisa lupa. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Gitu kan itu rumusnya. Nah, sekarang kita masukkan. Yang ditanya itu suku ke-41, berarti U41 sama dengan A-nya berapa? 36 tambah N-1. 41 dikurangi 1 kali beda. Bedanya negatif 3. Kasih kurung ya. Berarti ini jadi 36 ditambah, kenapa harus yang ini dulu gitu ya? Karena perkalian itu harus lebih diutamakan daripada penjumlahan. 41 kurangi 1 itu adalah 40. 40 dikali negatif 3 sama dengan 36 ditambah 40 kali negatif 3 itu berapa? Negatif 120.
Sekarang 36 ditambah negatif 120 itu berapa? Ini bisa saja kita buka kurungnya menjadi 36 dikurangi 120. Hasilnya adalah berapa, hayo? Ternyata hasilnya adalah negatif 84. Nah, sehingga suku ke-41 dari barisan bilangan yang tadi adalah negatif 84. Apakah boleh hasilnya negatif? Boleh, karena ini bedanya juga negatif gitu ya. Sekarang soal yang terakhir, kita akan masuk ke soal cerita. Bentar. Kita masukkan dulu soalnya ya. Gimana ini? Aduh, kegedean. Kita kecilin dulu. Oke. Nah, ini ada soal UN tahun 2013. Katanya dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 14 buah kursi, baris kedua berisi 16 buah, baris ketiga 18 buah, dan seterusnya. Selalu saja bertambah 2 gitu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya kursi pada baris ke-20 itu berapa. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini. Yang pertama kalian boleh tuliskan dulu barisannya. Nih, barisan yang pertama itu kan ada 14 kursi, kemudian jadi 16, kemudian jadi 18, dan seterusnya. Dia terus bertambah 2. Yang ditanyakan adalah suku ke-20. Kenapa suku ke-20? Karena yang ditanyakan adalah banyaknya kursi pada baris ke-20. Sehingga yang ditanyakan adalah U20. Nah, kita identifikasi dulu. A-nya adalah 14, B-nya adalah 2. Sehingga kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan, yang tanya adalah U20, berarti U20 sama dengan A-nya 14 ditambah N-1, berarti jadi 20 kurangi 1 kali bedanya adalah 2. 14 ditambah 20 kurang 1 itu 19 kali 2 sama dengan 14 ditambah 38 sama dengan hasilnya berapa? 52. Sehingga kursi yang ada di baris ke-20 adalah 52 buah. Jawabannya adalah B gitu ya. Kalian kalau misalkan masih bingung rumusnya dari mana gitu ya, yang ini teh kalian bisa tulis dulu rumusnya sebelum mengerjakan soal. Yang UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B gitu. Kalian bisa seperti itu. Oke, kalau begitu hanya sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti ada kuisis yang harus kalian isi. Di isinya mengerjakan kuisisnya hati-hati ya. Harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan tergesa-gesa. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berdoa dulu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.